Bruce yang sangat tidak suka dengan nada-nada seperti ini, lantas tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan tersebut. Dan pada akhirnya, Master Wang dengan bangga mempersembahkan Yellowbread sebagai jagoannya yang nanti akan menghadapi Bruce Lee. Yellowbread tampak sangat sudah siap menghadapi Bruce Lee dan Kung Fu Wing Chun-nya. Ia terlihat sangat dendam sekali, dan saking dendamnya, rupanya selama beberapa tahun belakangan ini, ia secara khusus sudah banyak mempelajari kelemahan-kelemahan dari Wing Chun dan cara menghalau gerakannya. Ia mengatakan itu pada Master Wang, dan Master Wang sendiri sangat mendukung serta terlihat bangga pada anak didiknya ini. Master Wang hanya melihat Yellowbread sebagai seorang murid yang mempunyai tekad belajar tinggi. Tanpa ia sadari, ada dendam kesumat yang juga ikut meradang seiring peningkatan kemampuan yang dimiliki Yellowbread. Di satu sisi, Linda yang juga sudah mendengar tentang adanya tantangan dari para warga Cina tersebut, di malam itu meledak-ledak marah karena tidak senang sama sekali pada keputusan Bruce yang menerima tantangan itu tanpa bicara dengannya lebih dulu. Apalagi hal ini menyangkut piring nasi mereka. Ia kesal pada Bruce yang seolah-olah seperti masih bujangan saja tanpa memikirkan risikonya sama sekali. Padahal ia sekarang sudah punya istri dan calon bayi yang tidak lama lagi akan segera lahir. Kenapa tidak lapor polisi saja, biar polisi yang selesaikan urusan ini? Begitu kata Linda. Tetapi Bruce yang lebih memikirkan harga diri di hadapan muridnya dan warga Cina tersebut, memilih untuk tidak melibatkan polisi, karena hal itu sama saja akan membuatnya terlihat lemah dan penakut. 3 hari kemudian, jadwal pertemuan yang sudah dijanjikan pun tiba. Tampak Linda juga ikut mendampingi Bruce ke sana. Bruce terkejut setelah melihat orang yang akan dihadapinya ini ternyata adalah Yellowbread, dan ini bukanlah orang sembarangan. Bisa dibilang keduanya ini adalah sama-sama bekas anak nakal di kampungnya dulu dan sudah terbiasa berkelahi. Mereka coba untuk saling mengintimidasi, berharap bisa menjatuhkan mental satu sama lain. Dan orang-orang ini juga cukup terkejut saat mengetahui bahwa Bruce dan Yellowbread rupanya sudah saling kenal dan terlihat tidak akur. Yellowbread yang tidak mau kalah gertak dari Bruce menantangnya bertarung menggunakan penutup mata, dan Bruce meladeni gertakan ini dengan menantangnya bertarung di tempat yang lebih mustahil lagi. Tetap sama-sama saling mempertahankan gengsinya, mereka pun bertarung dengan kondisi yang terbatas dan mustahil itu. Bruce seharusnya diuntungkan karena kemampuan bela dirinya cenderung menitik beratkan pada gaya bertarung jarak dekat. Namun karena pergerakannya terbatas, Yellowbread dapat dengan mudah menjaga jarak yang membuat Bruce sangat sulit untuk melancarkan serangannya. Belum lama pertarungan ini mereka mulai, Kimura melihat gelagat Linda yang mencurigakan lalu menyusulnya yang terlihat pergi menjauh dari sana. Di sudut ruangan, tampak Linda sedang menahan sakit di perutnya akibat kontraksi kehamilan dan sudah waktunya untuk bersalin. Master Wang yang segera mendengar tentang hal itu lantas buru-buru menghentikan pertarungan agar Bruce sebaiknya selesaikan dulu urusannya bersama Linda. Ya, pertarungan ini dihentikan, namun mereka sepakat akan diadakan pertarungan ulang dalam 15 hari ke depan. Singkat cerita, bayi laki-laki mereka pun lahir dan mereka menamainya Brandon Lee. Bruce dan Linda sangat senang akan kehadiran anggota baru dalam rumah tangga mereka ini. Namun, belum lama mereka merasakan kebahagiaan itu, sebuah berita duka terdengar dari Hong Kong yang mengabarkan bahwa ayah Bruce sudah meninggal. Bruce sangat terpukul dengan kepergian ayahnya. Ia sangat menyesal karena sejak kepergiannya ke Amerika dulu, ia belum pernah pulang ke Hong Kong sama sekali dan belum sempat bercerita dengan ayahnya tentang segala hal yang sudah ia lewati di perantauan. Ibunya juga menceritakan bagaimana reaksi ayahnya sepeninggal Bruce yang saat itu masih sangat muda dan belum bisa mandiri. Bukan ayahnya saja, saudara, keluarga, dan kerabat dekat juga banyak yang sedih, tetapi mereka tidak punya pilihan terbaik selain harus membiarkannya pergi. Lalu, Bruce menyempatkan diri untuk mengunjungi Master Ip Man, di mana gurunya ini juga terlihat sudah sangat rindu padanya. Tetapi pertemuan ini terasa sangat singkat sekali, apalagi setelah Bruce menerima telepon dari Amerika yang mengingatkannya pada janji pertemuan yang sudah disepakati. Walaupun Bruce tidak menceritakan detail permasalahannya, namun Ip Man bisa paham bahwa urusan Bruce ini tidak jauh-jauh dari seputaran perguruan bela diri.
Membuka perguruan bela diri di Hong Kong saja sudah pasti mendapat tantangan dari beberapa orang, apalagi di negara besar seperti Amerika. Dari sini, Bruce akhirnya menjawab dengan membenarkan pernyataan Ip Man tersebut dan lalu minta maaf karena khusus untuk tantangan yang kali ini, ia benar-benar tidak bisa menunda dan mengharuskannya untuk segera pulang ke Amerika. Ip Man sangat bangga pada Bruce dan sangat mendukungnya menyebarluaskan ajaran kungfu Wing Chun ini. Tetapi Bruce menjawab, ia akan terus berupaya memperkenalkan budaya kungfu Cina di Amerika sampai semua orang paham dan menghormati budaya bela diri Cina tersebut. Ya, dari percakapan ini, tampaknya film ini ingin menggambarkan bahwa di zaman itu sudah menjadi hal yang biasa jika sebuah perguruan ditantang oleh pihak lain dan tujuannya bermacam-macam. Lalu pada percakapan ini juga terlihat Bruce masih sungkan untuk memberitahukan kepada Ip Man bahwa ia tidak hanya memperkenalkan Wing Chun saja, tetapi juga sedang berusaha membuat sebuah bela diri baru yang dipercayainya sebagai pengembangan atau penyempurnaan dari gerakan Wing Chun itu sendiri. Ia juga tidak sungkan untuk berterus terang bahwa sebenarnya ia juga menerima murid baru dari warga non-Cina karena ia tahu Master Ip Man pasti akan menentangnya. Keesokan harinya, Bruce kembali ke Amerika. Ia masih mengenakan tanda hitam di lengan bajunya ini yang menandakan bahwa ia masih dalam suasana kedukaan. Berbeda dari pertemuan mereka sebelumnya yang saling mengintimidasi sebelum bertanding, kali ini selain menyampaikan rasa bela sungkawanya, Yellowbread juga meminta maaf karena terkesan seperti tidak mengerti keadaan saja. Ia terpaksa harus ketemu Bruce hari ini dengan dalih ia khawatir Bruce tidak sanggup menerima tekanan dari komunitas mereka yang mendesak agar permasalahan ini harus segera diselesaikan. Terlihat Bruce tampak berusaha untuk balik paham pada kondisi mereka dan bersikap profesional. Yellowbread yang sudah banyak mempelajari kelemahan Wing Chun dapat dengan mudah memprediksi gerakan dan menyerang Bruce. Lalu Bruce yang juga merasa gerakan Wing Chun yang sudah terbaca, lantas mengubah cara bertandingnya. Yellowbread terkejut dan sempat menegur kenapa Bruce tidak pakai Wing Chun untuk menghadapinya. Dan rupanya mulai titik ini, Yellowbread tanpa sadar sudah dikalahkan oleh emosinya sendiri yang akhirnya membuatnya bertarung dengan cara yang tidak terpuji. Bruce sejenak berhasil menghentikan pertarungan ini, namun di saat ia sedang lengah, Yellowbread secara tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Bruce tidak senang melihat Yellowbread bertanding dengan cara yang tidak adil ini. Bruce marah dan tampak sangat ingin melukainya. Namun, suara teguran Linda ini segera menyadarkan Bruce sehingga ia pun melonggarkan serangannya. Master Wang yang melihat kejadian tersebut saat itu juga langsung menghentikan pertarungan. Ia tahu Yellowbread sudah dalam posisi kalah dan bukannya mengaku kalah, Yellowbread malah kesal pada Master Wang. Bruce menghampiri Master Wang untuk menagih kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri saat menantangnya waktu itu. Tanpa ia sadari, Yellowbread tiba-tiba saja menyerangnya dari belakang. Serangan ini rupanya sangat berbahaya, yang seketika itu membuat Bruce tidak dapat berdiri. Paman Shao dan Kimura segera bergegas menolong Bruce, dan seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan,
Segala kemungkinan yang selama ini membuat Linda khawatir sekarang terjadi tepat di depan matanya. Kejadian itu sangat membuat Master Wang kecewa. Ia marah dan sangat malu pada tindakan Yellow Beret tersebut yang dinilainya tidak pantas dan curang. Ia juga mengatakan alasannya saat Yellow Beret membantah perkataannya. "Anda kira saya buta? Saya lihat dengan jelas Anda sudah jelas-jelas kalah. Jika saya tidak segera menghentikannya, bisa saja Anda yang sekarang dilarikan ke rumah sakit." Di hari itu juga, Master Wang langsung memutuskan untuk mengirimnya kembali ke Hong Kong. Yellow Beret tidak terima, ia tidak mau disalahkan. Begitu juga dengan bapak ini. Ia merasa tidak penting bagi mereka untuk mengetahui kondisi Bruce setelah Master Wang memintanya pergi menyusul ke rumah sakit. Menurutnya, sudah wajar jika seseorang terluka akibat pertarungan bela diri, tetapi Master Wang tetap memaksanya untuk pergi. Yellow Beret yang dari tadi masih kesal dan tidak terima, bukannya merasa bersalah. Ia malah menunggu Bruce segera pulih dan berharap Bruce jangan sampai cacat, karena itu tandanya ia tidak akan bisa lagi menantang Bruce di kemudian hari. Ya, seperti sudah jatuh dan tertimpa tangga, Bruce benar-benar menghadapi situasi yang sangat merugikan dirinya kala itu. Di saat ia sedang berduka atas kepergian ayahnya, ia juga harus dilarikan ke rumah sakit di mana semuanya yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya harus berhenti saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Linda marah kepada pihak dokter ini yang terlihat tidak tega untuk menyampaikan vonis mereka bahwa hanya keajaiban saja yang saat ini bisa mengubah dan menyembuhkan Bruce. Dan begitu juga dengan Bruce, ia tahu Linda sedang berbohong padanya dan seperti sengaja tidak to the point menceritakan tentang vonis dokter tadi padanya. Bruce marah sampai membentak dan mengusir kerabat dekatnya ini dari ruangan itu. Terlihat betapa ia sangat kecewa pada apa yang sudah terjadi dengannya. Bapak ini yang juga ada di sana dari tadi diam-diam menguping, mencuri informasi tentang kondisi terkini Bruce. Dan setelah mendengar beritanya, Master Wang merasa tambah tidak nyaman saat mengetahui Bruce kemungkinan akan cacat dan akan selamanya berada di atas kursi roda. Rasa bersalah Master Kungfu satu ini semakin membuatnya gelisah. Ia meminta maaf kepada para anggotanya atas nama Yellow Beret selaku muridnya karena telah berbuat curang. Ia juga mendapat pertentangan dari para anggotanya ini di saat ia mengemukakan keinginannya untuk mengajak mereka menjenguk Bruce di rumah sakit dan meminta maaf padanya. Mereka tidak suka pada ide itu. Sebaliknya, mereka seperti sangat bersyukur karena Bruce akhirnya kena batunya juga. Tetapi, walaupun mereka tidak sepemahaman dengan Master Wang yang bersimpati pada keadaan Bruce, pada akhirnya mereka juga ikut ke rumah sakit karena tidak enak membiarkan pemimpin mereka ini pergi sendirian atas nama paguyuban mereka. Master Wang menyampaikan permintaan maafnya yang sangat mendalam pada Bruce. Ia merasa bersalah karena tidak bisa mengendalikan masalah yang seharusnya tidak rumit ini untuk berakhir dengan aman dan tidak merugikan satu pihak. Walaupun Bruce sudah memaafkannya, tetapi ia tetap berlutut dan tidak mau berdiri menandakan ia sangat menyesal atas segala apa yang sudah terjadi. Ia seperti merasa Bruce belum bisa memaafkannya. Dari sini, Bruce lalu mengutarakan pemikirannya seperti yang dulu pernah ia sampaikan kepada Paman Shao saat memaksa Paman Shao untuk mengajarinya bela diri. Ia merasa khawatir melihat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini terhadap warga mereka yang semakin tertindas oleh warga asing. Dan bukannya peka pada situasi itu, warga Cina ini malah semakin mangut dan tidak segan-segan untuk mengkhianati warga sendiri. Hidup mereka terkotak-kotak dan mereka dipandang rendah oleh orang lain. Ini membuat Bruce marah dan berjuang ingin membuktikan diri bahwa warga Cina juga bisa menjadi unggulan dan tidak dianggap remeh. Namun sayang, hanya sedikit orang yang bisa sepemahaman dengannya tanpa harus menilainya sebagai pribadi yang memiliki watak arogan. Ia juga mengatakan pada Master Wang, jika warga kita tidak seperti itu lagi, saya tidak akan keberatan sama sekali meskipun harus cacat seumur hidup. Ya, mendengar itu, sontak Master Wang dan beberapa Master Kungfu lainnya ini seperti tersadar dan merasa malu pada diri mereka sendiri karena sudah salah menilai Bruce selama ini. Dari sini, Master Wang lalu dengan tulus menyampaikan penghormatan dan pujiannya pada Bruce. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kini Bruce sudah diperbolehkan pulang. Selain terus menjalani perawatan dan terapinya, ia juga berencana untuk kembali fokus melanjutkan penulisan bukunya. Di rumah ini, ia terlihat sudah bisa tersenyum dan bersenda gurau dengan Linda. Tetapi berbeda dengan Kimura, ia tidak bisa menahan amarahnya kepada seorang siswanya ini yang saat itu terkesan putus asa dan tidak mau melanjutkan belajar kungfu kalau tidak ada Bruce. Situasi ini hampir sama saat di Seattle dulu. Mereka sulit untuk menjalankan perguruan ini karena belum bisa mencuri perhatian di mata para siswa. Perguruan ini seperti kehilangan nyawa kalau tidak ada Bruce.
Dari gelagat cara bicara Paman Shao dan Kimura ini, Bruce segera paham bahwa perguruan mereka sedang mengalami kondisi sulit walaupun mereka berdua berusaha mengatakan sebaliknya kepada Bruce. Bruce mengerti kalau teman-temannya ini sangat bersimpati pada keadaannya dan keluarganya, tetapi ia juga paham perguruan ini selain menjadi tempat bernaung mereka, tidak dipungkiri juga menjadi tempat bagi mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menutup saja perguruan ini, berharap waktu mereka tidak terbuang sia-sia dan bisa mencari sumber penghasilan di tempat lain secepatnya, karena biar bagaimanapun, perguruan ini lambat laun pasti akan segera tutup juga. Walaupun Paman Shao dan Kimura sempat menentang idenya tersebut, tetapi keputusan Bruce sudah bulat dan perguruannya harus segera ditutup. Keesokan harinya, Bruce lalu meminta Linda untuk menyerahkan sejumlah uang ini kepada teman-teman dekatnya. Anggaplah sebagai gaji terakhir mereka di mana saat ini cuma itu yang bisa ia lakukan untuk membantu teman-temannya. Pada masa-masa ini, kehidupan Bruce berjalan monoton. Hari demi hari ia di rumah saja tanpa bisa berbuat banyak selain terapi dan menulis bukunya. Linda yang juga sudah mendapat pekerjaan, hari demi hari tetap dengan sabar melakukan tugasnya yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Sangat sulit bagi Linda untuk bisa menang dari persaingan dan diterima bekerja di tempat yang ia dambakan. Tetapi karena tuntutan kebutuhan hidup, ia juga harus bisa bekerja walaupun pekerjaan ini tidak ideal baginya dan tidak sepenuhnya disetujui oleh Bruce. Mereka juga menitipkan Brandon ke ibu Linda sementara waktu, sampai segala sesuatu urusan di rumah itu sudah bisa mereka atasi dengan baik. Keadaan rumah tangga Bruce semakin hari semakin terlihat merisaukan, dan ini membuat teman-temannya prihatin dan tidak bisa untuk terima uang pemberiannya tadi. Diwakili oleh Paman Shao, mereka mengembalikan semua uang tersebut karena sudah jelas saat ini Bruce Lee sekeluargalah yang paling membutuhkan uang itu. Jesse juga sudah mencari pekerjaan baru dan Blair memutuskan untuk kembali ke Seattle, sementara Paman Shao dan Kimura sering menjenguk dan membantu proses pemulihan Bruce semampu yang bisa mereka lakukan. Paman Shao yang hampir setiap hari datang, karena ia sudah mahir dalam metode pengobatan akupuntur dan herbal, ia menyarankan Bruce menjalani terapi pengobatan Cina ini untuk melengkapi terapi yang sudah disarankan oleh dokter. Suatu harinya, di saat Bruce telah selesai mengontrol perkembangan kesehatannya di rumah sakit ini, Linda mendengar kabar baru dari dokter bahwa perkembangan kesehatan Bruce sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, tetapi walaupun sembuh, dapat dipastikan kondisinya tidak akan bisa sama lagi seperti sebelumnya, atau dengan kata lain, Bruce sudah tidak boleh melakukan aktivitas bela diri lagi. Linda sangat syok dan bingung harus bercerita apa. Ia tidak mau para lelaki ini semakin depresi, sehingga ia pun menunjukkan sikap bahwa semuanya akan baik-baik saja, serta mengatakan perkembangan Bruce sudah semakin pesat, yang diprediksikan tidak lama lagi Bruce sudah bisa berdiri lagi. Mereka senang mendengar itu, terutama Kimura. Ia tampak bersemangat merespon pembicaraan Bruce ini yang berpikir untuk membuka kembali perguruannya. Ya, dari semua teman dekat Bruce, di film ini tampak hanya Kimura saja yang terlihat paling terbawa perasaan terhadap kondisi yang sedang terjadi pada Bruce. Hari ini ia sangat senang dan bersemangat. Ia sampai-sampai bilang begini, akhirnya sang master bela diri hebat kini sudah lahir. Di balik keceriaan Bruce dan teman-temannya ini, terlihat Linda yang semakin sedih karena merasa bersalah atas ketidakjujurannya pada mereka. Linda kemudian mendatangi Paman Shao dan Kimura pada malam harinya untuk berterus terang pada mereka tentang apa yang sebenarnya telah ia dengar dari dokter. Hal ini tentu saja membuat Paman Shao dan Kimura terkejut, padahal mereka baru saja membicarakan tentang betapa luar biasanya Bruce yang saat itu bisa dengan cepat pulih dari sakitnya. Paman Shao berusaha tegar dan menguatkan Linda pada kenyataan pahit itu, tetapi Kimura tidak bisa menyembunyikan emosinya. Perasaan gembira yang dirasakannya tadi siang, malam ini mendadak berubah dan memupuskan semua harapannya. Ia marah, mabuk, dan mengungkapkan kekesalannya terhadap orang Cina kepada Paman Shao. Paman Shao berusaha melarangnya untuk terus meneguk minuman ini, tetapi Kimura mencegahnya. Kimura sangat tidak terima dengan apa yang sudah menimpa Bruce, apalagi semua ini diakibatkan oleh warga Cina juga, yang selama ini sudah Bruce perjuangkan agar mereka tidak selalu dipandang rendah oleh orang lain.